Yesus sudah menanggung sakit penyakit manusia. Dan dikatakan bahwa darahnya, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Ya, darahnya sudah menyembuhkan kita. Di kayu salib di Golgota, Yesus sudah menyembuhkan kita. Dia sudah membayar sakit penyakit manusia. Dia sudah menebus sakit penyakit manusia, yaitu dengan darahnya. Dalam 1 Petrus pasal 2, yaitu dengan darahnya yang mahal. Ya. Jadi Yesus menebus dosa manusia, kutuk sakit penyakit manusia, tidak menggunakan emas, tidak menggunakan perak, tapi dia menggunakan darahnya sendiri, menggunakan nyawanya. Nah, di sini oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, ya. Jadi Yesus sudah menyediakan kesembuhan buat manusia. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, ya. Sudah sembuh artinya telah terjadi, sudah terlaksana, sudah tersedia. Nah, firman Tuhan tidak berkata kamu akan sembuh. Akan sembuh berarti sesuatu yang belum terjadi, ya, sesuatu yang sedang direncanakan, sesuatu yang sedang menuju untuk terjadi. Ya, firman Tuhan tidak berkata akan sembuh, tapi firman Tuhan berkata sudah sembuh. Nah, jadi karya Yesus di kayu salib di Golgota adalah karya yang sempurna, karya yang sudah terjadi, dan karya yang sudah menyediakan keselamatan buat manusia, dan juga termasuk kesembuhan. Jadi sakit penyakit manusia, apapun sakit penyakit manusia, sudah Yesus tanggung di kayu salib. Yesus sudah menyembuhkan apapun sakit penyakit manusia, dari penyakit yang ringan, penyakit yang parah, penyakit yang rumit, penyakit yang aneh-aneh, ya, semua sakit penyakit sudah Yesus tanggung, ya, sudah Yesus sediakan kesembuhan melalui darahnya, melalui bilur-bilurnya. Kalau kita percaya firman Tuhan, maka kesembuhan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau Yesus sudah menyediakan kesembuhan di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu, sekitar 2000 tahun yang lalu, apakah semua manusia di dunia ini tidak ada sakit penyakit? Apakah pengikut-pengikut Yesus atau orang Kristen atau hamba-hambanya tidak ada yang sakit? Ya, tetapi masih ada yang sakit. Ya, kenapa seperti itu? Kalau Yesus sudah menyediakan kesembuhan, kenapa masih ada orang yang sakit? Karena kesembuhan yang Yesus sudah sediakan itu harus kita terima dengan iman, ya. Harus kita terima dengan iman. Demikian juga karya penebusan dosa yang Yesus lakukan, menanggung dosa manusia. Apakah berarti semua manusia di dunia sudah bebas dari dosa? Sudah tidak perlu dihukum karena dosa? Tidak. Manusia masih ada dosa, masih berbuat dosa, dan masih akan menerima hukuman. Tetapi kalau dia percaya kepada Yesus, kalau dia punya iman, dia bertobat, dia mengakui dosanya, maka dosanya akan diampuni. Ya, darah Yesus akan menyucikan dia dari dosa. Demikian juga kesembuhan itu, ya. Kesembuhan itu sudah Tuhan Yesus sediakan, tetapi untuk mendapatkannya kita harus menggunakan iman. Kita harus pakai iman. Barulah kesembuhan itu akan terjadi, akan nyata, akan terwujud, akan terjadi dalam diri kita. Digambarkan seperti air minum, gelas yang berisi air minum. Nah, jadi air minum sudah disediakan, ataupun juga makanan sudah disediakan, ya, bagi orang-orang atau bagi seseorang. Apakah berarti makanan tersebut itu tiba-tiba orang itu langsung bisa kenyang, langsung tidak lapar lagi, langsung tidak haus? Walaupun tuan rumah atau pemilik pesta dia sudah menyediakan makanan yang lezat, minuman, buah-buahan, apakah berarti tamu undangannya itu ketika dia datang, ataupun ketika dia duduk, atau ketika melihat makanan dan minuman tersebut, dia langsung kenyang? Oh, dia langsung tiba-tiba langsung kenyang. Dia sudah gak haus lagi, sudah tidak lapar. Ya, pasti tidak demikian. Ya, kenapa? Walaupun makanan dan minuman itu sudah disediakan, bukan berarti makanan minuman itu otomatis langsung masuk ke dalam tubuh orang itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Maka ada hukum alam, hukum kehidupan, ya. Maka orang itu dia harus
mengambil makanan itu, mengambil minuman itu, ya, berjalan menggunakan tangannya, mengambil makanan, minuman, kemudian dia duduk, kemudian dia membuka mulutnya, dia minum, dia makan, barulah makanan itu akan dia terima, dia nikmati. Demikian juga kesembuhan yang Yesus sediakan pada hari ini di kayu salib di Golgota, seperti makanan minuman yang disediakan di pesta perjamuan. Apabila kita hanya melihat saja, makanannya enak, minumannya enak, wah, ada buah-buahan yang mahal-mahal, ada makanan yang lesat-lesat, ada daging-daging yang mahal-mahal, yang enak-enak. Nah, kita hanya melihat saja, kita hanya berucap, wih, enak sekali. Tapi kita tidak mau mengambil makanan itu, tidak mau melangkah, tidak mau membuka mulut kita, maka kita tidak akan bisa mendapatkan makanan tersebut. Walaupun makanan itu sudah disediakan buat kita, buat tamu undangan. Demikian juga karya Yesus di kayu salib adalah karya yang sempurna, karya yang ajaib, karya yang maha kuasa, karya yang nyata. Tetapi kita tidak bisa mendapatkannya, walaupun kita tahu, Yesus itu sudah mati di kayu salib. Yesus itu sudah menanggung dosa manusia. Yesus itu sudah menyembuhkan sakit penyakit manusia, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Nah, tetapi kalau kita tidak mau bertindak, kita tidak mau memakai iman, mulut kita tidak mau dibuka, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kesembuhan itu. Kita tidak bisa mendapatkan anugerah Allah. Jadi pada hari ini anugerah Allah itu harus kita dapatkan dengan iman. Nah, jadi iman itu pun seperti bagaimana? Iman itu ada pelajarannya. Iman itu ada cara bekerjanya. Nah, jadi iman itu dalam Roma 10 ayat 9-10 dikatakan iman itu kita harus percaya di dalam hati, kemudian mulut kita harus dibuka, harus mengaku, ya, baru kita akan mendapatkan anugerah Tuhan. Nah, kalau kita hanya di dalam hati saja, mulut kita tidak dibuka, tidak mengakui firman Tuhan, tidak mengakui janji Tuhan, tidak mengakui apa yang Tuhan kerjakan, maka kita tidak akan bisa mendapatkan janji Tuhan. Ya, seperti orang makan, ya, dia harus buka mulutnya, dia harus menelan, ya, baru bisa makan. Nah, demikian juga mulut iman kita, yaitu mulut iman manusia. Kita tidak lagi membuka mulut kemudian makan, tetapi membuka mulut untuk mengakui firman Tuhan, mengakui janji-janji Tuhan, mengakui apa yang Tuhan kerjakan, berikan buat kita dalam kehidupan kita. Nah, jadi seperti itu, maka kita untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan kelepasan dari kutuk-kutuk, ya, kita harus menggunakan iman. Kita harus percaya di dalam hati kita, kemudian mulut kita harus mengakui. Kita mengakui, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus jantung saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mata saya sudah sembuh, mata saya sehat, jantung saya sehat, paru-paru saya sehat. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Nah, jadi kita harus membuka mulut kita dengan iman, harus mengakui, ya, harus percaya. Nah, kemudian sesudah kita mengucapkan dengan mulut kita harus bertindak dengan iman. Ya, kita harus bertindak dengan iman. Ya, tadinya kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita beranikan diri kita melakukan. Tadinya kita tidak bisa berjalan, kita mulai berjalan dengan iman. Tadinya kita tidak bisa bangun, kita tidur terus, kita mulai bangun dengan iman. Ya, sesudah kita mengucapkan, mengakui, kita bertindak dengan iman. Ya, nah itu, jadi iman itu harus disertai dengan tindakan, disertai perbuatan. Walaupun kita mengakui oleh biru-biru Yesus saya sudah sembuh, tapi dia tidak mau bangun dari tempat tidurnya, dia takut. Nah, imannya belum bisa bekerja, belum bisa sempurna. Ya, dia kemudian dia tangannya sakit, tapi dia takut untuk menggerakkannya. Ya, walaupun dia sudah berkata oleh biru-biru Yesus tangan saya sudah sembuh. Nah, jadi iman itu selain dia percaya di dalam hati, kemudian diakui dengan mulut, dia harus bertindak. Ya, dia harus melakukan sesuatu. Ya, barulah
kesembuhan itu terjadi. Seperti makanan yang disediakan oleh tuan rumah itu, dia harus berjalan. Nah, kalau dia berjalan itu berbicara iman, kakinya berjalan itu berbicara iman, langkah-langkah iman. Nah, kemudian kalau dia berjalan sudah sampai ke meja tempat makanan dan minuman, apakah itu sudah cukup? Itu sudah bagus, tetapi tangannya harus mengambil. Nah, jadi tangannya harus mengambil itu berbicara tindakan iman, ya, tindakan iman dia, keberanian dia bertindak. Kemudian walaupun dia sudah mengambil makanan itu, kalau mulutnya tidak dibuka, tidak makan, makanan itu juga tidak akan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, jadi dia harus membuka mulut. Nah, jadi membuka mulut itu adalah mengakui, ya, janji Tuhan, mengakui perbuatan Tuhan, mengakui firman Tuhan, mengakui, mengucapkan, memperkatakan, mengakui. Maka makanan itu akan masuk. Maka berkat itu akan terjadi dalam kehidupan kita, maka kesembuhan itu akan terjadi. Bilur-bilurnya akan menyembuhkan kita, ya. Nah, jadi karya Yesus di kayu salib bukanlah karya yang bohong, bukanlah karya yang dongeng, tetapi adalah karya yang nyata, ya, karya yang benar-benar sudah terjadi dan sudah terlaksana. Nah, jadi untuk mendapatkan kesembuhan itu kita harus pakai iman, ya, barulah kita bisa menerima anugerah Tuhan, ya, apapun penyakitnya. Apakah itu penyakit kanker kah? Apakah itu penyakit tumor kah? Apakah itu penyakit HIV AIDS kah? Apakah itu penyakit kusta kah? Pokoknya semua penyakit itu, apabila kita yakin bahwa Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit kita, bilu-bilunya sudah menyembuhkan, kalau kita yakin dan bertindak dengan iman seturut sesuai firman Tuhan, pasti kesembuhan itu akan terjadi dalam tubuh kita. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, kesembuhan itu pasti terjadi. Ya, asal kita yakin, kita tekun, sabar, kita memperkatakan firman Tuhan, mengakui janji firman Tuhan, bertindak dengan iman. Ya. Nah, jadi kesembuhan itu ada dua macam. Ya, ada kesembuhan yang bisa terjadi langsung, segera, atau boleh disebut instan. Ada juga kesembuhan yang terjadi berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Nah, jadi kesembuhan yang terjadi berangsur-angsur, bertahap-tahap, dia membutuhkan waktu, proses, ya. Ada perubahan, ya, tetapi tidak langsung sembuh total, tapi sedikit-sedikit. Nah, itu yang disebut berangsur-angsur. Ya, tapi kalau dia sabar, dia tekun, tetap beriman, nah, kesembuhannya ini terus berjalan, akhirnya dia bisa sembuh total. Ya, bisa betul-betul sembuh. Ya, pasti bisa sembuh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah kesembuhan yang tidak langsung, tetapi berangsur sedikit demi sedikit. Nah, jadi kesembuhan itu ada dua macam tadi. Ya, jadi apabila seseorang dia belum bisa mendapatkan kesembuhan yang secara langsung atau instan, ya, dia harus percaya dan bersabar, bertekun untuk menerima kesembuhan yang berjalan proses, ya, sedikit demi sedikit. Nah, jadi itulah kesembuhan yang Tuhan Yesus sudah sediakan di kayu salib, ya. Nah, jadi untuk mendapatkan kesembuhan ada sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk kesembuhan, yaitu menggunakan minyak urapan. Selain kita menggunakan iman, kita bisa dibantu dengan sarana-sarana, yaitu minyak urapan dalam Markus 6 ayat 13 dan Yakobus 5 ayat 14. Orang yang sakit diolesi minyak, di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan oleh Tuhan. Nah, jadi bisa menggunakan minyak. Nah, kalau kita membaca dari Alkitab, minyak-minyak yang digunakan untuk pelayanan, untuk mengurapi, itu adalah minyak zaitun. Nah, jadi nomor satu yang paling bagus adalah menggunakan minyak zaitun. Nah, kalau tidak ada minyak zaitun, minyak-minyak yang lain seperti minyak angin kah atau minyak kayu putih kah, apa, itu juga bisa digunakan. Yang penting adalah minyak, bahkan minyak goreng pun bisa digunakan. Nah, jadi itu alternatif yang kedua. Selain minyak zaitun, bisa menggunakan minyak-minyak yang lain, asal minyak tersebut minyak cair. Nah, jadi minyak yang akan digunakan itu supaya menjadi minyak urapan, minyak itu harus didoakan. Ya, kalau minyak itu tidak didoakan, itu minyak biasa. Itu minyak kayu putih biasa yang ada di toko-toko. Itu minyak angin yang biasa di toko-toko, ya. Tetapi apabila didoakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dan sesudah didoakan, maka minyak itu akan dijamah Tuhan,
diurapi oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan, sehingga minyak itu bisa mendatangkan kuasa Tuhan, berkat Tuhan, bahkan kesembuhan, kelepasan, mujizat bisa terjadi. Nah, jadi minyak itu harus didoakan, ya. Kalau kita yakin, kita percaya, kita bisa berdoa buat minyak tersebut supaya menjadi minyak urapan yang bisa digunakan. Nah, bagaimana cara kita mendoakannya? Nah, kita juga bisa mendoakan kalau kita punya beban, punya kerinduan, kita juga bisa mendoakan minyak itu setiap hari. Walaupun kita sudah mendoakan, kita terus membawa ke hadapan Tuhan setiap hari, kita doa, kita tumpangin tangan, itu pun bisa, ya, supaya minyak itu ya semakin berkat Tuhan ya semakin luar biasa, ya, pengurapan Tuhan semakin luar biasa. Bisa juga seperti itu, ya, setiap hari pada waktu doa kita bawakan. Nah, jadi itu adalah cara-cara mendoakan minyak urapan, ya. Bisa juga sekali kita berdoa atau 2 kali kita berdoa kemudian digunakan, itu pun juga bisa. Bisa juga ketika kita sudah doakan yang nomor kedua, kemudian kita doakan terus menerus setiap hari. Saat kita doa, kita bawa, kita doakan supaya Tuhan semakin menambahkan berkatnya, kuasanya di minyak tersebut, itu pun bisa, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika kita mendoakan minyak urapan yang baru, yang belum pernah didoakan, kita bisa mengambil minyak urapan yang lama yang sudah didoakan, beberapa tetes, kita bisa campurkan ke minyak yang baru itu. Kita bisa campurkan, ya, supaya minyak itu kuasa Tuhan itu penuh, ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi bisa kita tambahkan dari minyak urapan yang lama ke yang baru, kemudian yang baru ini kita doakan, ya. Beberapa tetes pun bisa ditambahkan ke situ, kemudian kita doakan. Nah, jadi minyak itu bisa digunakan, ya. Nah, jadi untuk kesembuhan dari sakit penyakit bisa menggunakan minyak, ya. Jadi minyak itu diolesi di bagian tubuh. Contoh di bagian kepalanya sakit, dia olesi minyak. Nah, sambil diolesi itu percaya, kemudian berkata, contoh, oleh bilu-biru Yesus kepala saya sudah sembuh. Oleh bilu-biru Tuhan Yesus jantung saya sudah sembuh, jantung saya sehat. Nah, jadi minyak urapan ini digunakan setiap hari, ya. Kalau dia sudah mandi, nah, sesudah dia mandi kan berarti minyaknya sudah terbuang. Nah, jadi gunakan lagi minyaknya, ya, diolesi, diurapi. Nah, jadi minyak urapan bukan hanya berfungsi untuk kalau orang sakit dia menggunakan minyak urapan. Nah, kalau saya sehat berarti nggak usah, tidak. Jadi minyak urapan itu banyak fungsi. Walaupun dia tidak sakit, dia juga bisa gunakan minyak urapan. Dia olesi dalam nama Tuhan Yesus di kepalanya, dia olesi, terserah dia di mana dia olesi, yang dia merasa membutuhkan, yang dia imani, dia bisa mengolesi, ya, supaya ada berkat Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada pelindungan Tuhan terjadi buat dia. Nah, jadi itu tentang minyak urapan. Kemudian yang ketiga, bisa mendoakan air putih, ya, supaya air putih itu dijamah Tuhan, dipakai Tuhan, ya, supaya air itu menjadi darah Yesus, ya, yang berkuasa, menjadi biru-biru Yesus yang berkuasa. Jadi bisa mendoakan air putih itu supaya membawa kesembuhan, ya, ada kesembuhan. Nah, jadi bisa menggunakan air putih, ya. Kemudian yang keempat adalah perjamuan kudus. Anggur darah Yesus dan roti adalah daging Yesus, adalah perjamuan kudus. Tetapi perjamuan kudus yang berikutnya tidak bisa sembarangan orang menerima, ya, tidak bisa sembarangan orang menerima. Jadi perjamuan kudus pertama dia harus sudah menerima baptisan air. Sudah. Kedua, lebih baik lagi dia menerima baptisan Roh Kudus, ya. Jadi sudah dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, sudah siap, layak. Nah, baru bisa menerima perjamuan kudus. Karena dalam 1 Korintus pasal 11, barang siapa yang sembarangan tidak layak memakan tubuh dan darah Yesus, justru hari itu tidak membawa berkat, malah membawa sakit penyakit, ya, buat orang tersebut. Nah, jadi untuk menerima perjamuan kudus tidak boleh sembarangan, ya. Ada persyaratannya, ya, yaitu kita harus sudah menerima baptisan air, kita sudah juga lebih baik lagi, dan memang seharusnya juga, yaitu sudah menerima baptisan Roh Kudus. Nah, itu baru, ya, bagus untuk kita menerima perjamuan kudus. Nah, jadi kalau kita punya kerinduan mau terima perjamuan kudus, maka segeralah
menerima baptisan air, maka segeralah menerima baptisan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dan Markus pasal 16 ayat 17. Nah, jadi itu adalah cara-cara kita untuk kita menerima kesembuhan, ya, yang sudah Yesus sediakan di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.